Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nsyur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita dihadirkan Allah di majelis zikir, majelis ilmu pengetahuan di hari Senin yang pertama di tahun 2020 Masehi. Salawat teriring salam senantiasa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar tetap dilimpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir di majelis ini dengan keberkahan solawat yang tadi sudah kita lantunkan, mudah-mudahan akan menghantarkan kita menjadi wasilah buat kita semua pada saatnya untuk mendapatkan pembelaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ahlu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Begitu sering kita terlena oleh berbagai macam aktivitas ataupun kesibukan dalam keseharian, sehingga tanpa terasa perjalanan waktu seolah sangat cepat berjalan. Hari berganti, minggu dan bulan pun berlalu, bahkan tahun pun terus berjalan. Tanpa terasa sudah beberapa hari kita meninggalkan tahun 2019. Ini berarti jatah kesempatan hidup kita pun sudah 1 tahun berkurang. Menurut perhitungan akal manusia, umur ini bertambah. Tetapi sebenarnya justru kesempatan hidup yang semakin berkurang. Hidup dan kehidupan manusia tidak beda laksana terbitnya bulan ataupun terbitnya matahari. Bulan dan matahari merupakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, bahkan tadi ibu-ibu sudah membaca ayatnya di dalam surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, zalika taqdirul azizil alim. Dan matahari, kata Allah, beredar mengikuti peredaran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ketetapan Allah, Tuhanmu yang maha gagah perkasa lagi maha mengetahui. Kalau tadi pagi kita menyaksikan matahari terbit di sebelah timur,
Dan pada saatnya sore nanti Allah mentakdirkan kita masih pacak nyingok matahari tenggelam di arah barat. Ini berarti ada proses perjalanan yang dilalui oleh matahari. Walaupun semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Andaikan besok pagi Allah masih mentakdirkan kita untuk melihat matahari terbit kembali di sebelah timur, maka ketahuilah, walaupun fisik mataharinya sama, tetapi waktunya sungguh telah berubah. Kalau tadi pagi kita melihat matahari yang terbit di hari Senin, maka esok hari kita melihat matahari yang terbit di hari Selasa. Mataharinya sama, tapi waktunya sudah berbeda. Nah, begitulah kehidupan manusia. Kita melalui proses kehidupan di alam rahim, kemudian lahir dalam kehidupan dunia, melalui masa bayi, ada masa kanak-kanak, remaja, dewasa, sampailah jadi setua pecak siang hari ini. Sampai akhirnya kita akan mengikuti ketentuan peredaran yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau matahari ada tenggelam, manusia pun akan ada masanya untuk meninggalkan kehidupan dunia. Hidup lagi pada kehidupan yang lain, itu sudah bukan pada kehidupan dunia, tapi kehidupan di alam barzah. Apa itu barzah? Barzah itu ma bainad dunya wal akhirah. Dunia lewat, akhirat belum. Ya. Jadi barzah itu adalah suatu alam di mana manusia sudah meninggalkan kehidupan dunia, kemudian menunggu untuk menuju kehidupan di alam akhirat. Namanya barzah. Tempat transitnya apa kandang kawat, apa nagaswida. Wallahu a'lam. Tidak tahu? Tidak tahu. Ada proses. Termasuk sejak kita di dalam perut pun, semua tidak terlepas dari proses. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini, ibu-ibu, seorang sahabat Nabi yang lebih masyhur, kadang-kadang disebut dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Ada 3 sahabat Nabi yang lebih sering kita kenal dengan sebutan Ibnu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Sebenarnya namanya Abdullah. Jadi kalau disebut Ibnu Mas'ud, artinya Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebut Ibnu Abbas, artinya Abdullah bin Abbas. Kalau disebut Ibnu Umar, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar, anak laki-laki dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ibnu Mas'ud ini seorang sahabat Nabi yang cukup banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih. Fisiknya kecil, kurus, hitam. Tapi jangan pula nyingok wong badan kecil, kurus, hitam, ibu kaget ngomong, ini caknya keturunan Ibnu Mas'ud. Jangan. Ya. Iya. Bahkan Ibnu Mas'ud seringkali disendaguraui oleh sahabat. Sendagurau. Kalau bahasa Jermannya penesan. Sahabat seringkali penesan sama Ibnu Mas'ud. Ngapo? Badannya kecil, kurus. Betisnya kecil nian. Tapi dia seorang yang zuhud. Dia seorang yang ahli ibadah. Sampai Rasulullah mengatakan, demi Allah, kamu jangan sendagurau, jangan ngolake, jangan galak main ke Ibnu Mas'ud. Kenapa?
Bukit Uhud yang sebesar itu, kata Nabi, kalau ditimbang dengan betis Ibnu Mas'ud yang sebelah kiri, masih lebih berat betis Ibnu Mas'ud yang sebelah kiri dibandingkan Bukit Uhud yang sebesar itu. Karena kezuhudannya dan karena ibadahnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kami, Rasulullah itu adalah seorang yang jujur lagi terpercaya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan misla zalik thumma yakunu mudghatan misla zalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Fa wallahi allazi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim masing-masing di dalam sahih keduanya. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadiannya di dalam perut ibunya 40 hari berbentuk sperma. Kemudian menjadi segumpal darah selama masa 40 hari juga. Kemudian menjadi segumpal daging selama masa 40 hari juga. Kejadian kita ini, kan tadi kita berbicara masalah proses kejadian manusia. Nah, kejadian kalian, kata Rasulullah, di dalam perut ibumu itu 40 hari pertama berbentuk mani atau sperma. Masuk 40 hari kedua menjadi gumpalan darah. Kemudian pada 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Berarti kalau sempurna 40 hari ketiga, itu hitungannya 4 bulan. 40 dikali 3 berapa? 120? Nah, 120. 120 itu 4 bulan. Maka pada saat itu Allah mengutus satu malaikat yang meniupkan ruh terhadap janin yang ada di dalam rahim tersebut. Artinya ibu-ibu, bayi dalam kandungan itu bernyawa bukan 3 bulan masuk 4. Tapi bayi dalam kandungan itu bernyawa ketika sempurna kandungan itu 4 bulan. Ya. Nah, yang menjadi tanda kebesaran Allah, tidak ada satupun teknologi manusia yang mampu mendeteksi, memperkirakan kapan saat yang tepat Allah meniupkan nyawa ke dalam rahim tersebut. Tidak ada. Ya. Baru berapa hari yang lewat diperiksa di USG. Zaman sekarang kan lah canggih. Ya. Zaman lah canggih. Ya. Kalau zaman bingen kan ada dukun beranak. Ya. Ya tak? Nah, semakin maju ilmu kesehatan ada bidan. Semakin canggih lagi ada dokter spesialis obgyn, spesialis kandungan. Di USG zaman dulu ada 3 dimensi, ini hari ada yang 4 dimensi. Apa kata dokter kandungan? Ya Allah, berapa hari yang lewat belum bergerak. Nah, hari ini tahu-tahu dijingok bayinya sudah bergerak. Cuma tidak ada satupun teknologi manusia yang mampu memastikan kapan saat tepat Allah meniupkan ruh
ke dalam janin yang ada di dalam rahim tersebut. Inilah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga ibu-ibu menunjukkan bahwa kita manusia ini hidup tidak terlepas dengan keterikatan terhadap orang lain, ya. Dari lahir sampai mati kita ini butuh kehadiran orang lain, ya. Cak tadi, walaupun barangkali sebutannya beda, namun profesinya tetap sama. Dari dukun beranak, bidan, kemudian dokter kandungan. Sebenarnya tujuannya sama, untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Sampai mati pun kita butuh kehadiran orang lain. Kira-kira kalau ibu pergi ke Nagaswida apa pergi dewek? Lah, terlepas dipikul ataupun naik mobil, berarti kan kita melibatkan adanya orang lah. Sudahlah, kita tidak usah ngomong mati. Ibu senyum butuh orang lain tak? Kalau ibu senyum, perlu orang lain tak? Nah, jadi seandainya ibu duduk dewean, senyum-senyum, tersengai dari pagi sampai sore, kira-kira apalah kejadiannya? Nah, ngaku berarti gila. Ya. Jadi hidup manusia ini ternyata tidak terlepas dari butuhnya kehadiran orang lain. Nah, pada saat yang sama kata Rasulullah, begitu Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tadi, Allah pun menetapkan 4 ketentuan atas diri cikal bakal manusia tadi. Yang pertama apa? Bikatbi rizkihi. Pertama dituliskan tentang rezekinya. Yang kedua ajalihi, ajalnya. Yang ketiga wa amalihi, tentang amalnya. Yang keempat wasyaqiyun au sa'idun. Ditentukan ketetapan apakah dia ini bakal jadi wong celaka atau bakal jadi wong yang bahagia. Ya. Nih. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, kata Nabi, sesungguhnya salah seorang dari kalian sungguh melakukan amal perbuatan ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga tidak lebih 1 hasta. Tapi ketentuan Allah menetapkan untuk dia ternyata masuk neraka. Akhirnya 1 hasta sebelum ajalnya datang, dia melakukan perbuatan ahli neraka sampai akhirnya dia masuk neraka. Maka salah seorang dari kalian pun, kata Nabi, ada yang beramal dengan amal perbuatan ahli neraka sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta. Tapi Allah telah menentukan dia bakal jadi ahli surga sampai 1 hasta sebelum ajalnya tiba, dia melakukan perbuatan ahli surga sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat pelajaran apa yang terkandung di dalam hadis ini, ya. Yang pertama yang ingin Anda sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, ya. Di masyarakat kita ada satu tradisi. Kalau seorang perempuan hamil masuk 4 bulan, kadang-kadang ada yang kumpul pengajian, baca doa selamat, ada yang katanya baca surah Maryam dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah ada dasar hadisnya secara khusus? Ketika seorang perempuan hamil masuk 4 bulan, ada tak dalilnya ngumpulkan wong banyak, baca Quran, baca Yasin, baca doa selamat? Maka ibu-ibu tidak akan pernah menemukan dalilnya. Tidak kata dalilnya Nabi ngongkon, bini kamu bunting 4 bulan baca Yasin, undang wong majlis. Tak kata. Tak bakal ketemu dalilnya. Ya. Cuma dalil yang menguatkan tradisi ini ada. Inilah hadisnya. Karena tradisi ini sudah mengakar di masyarakat kita. Kalau seorang perempuan hamil masuk 4 bulan, kumpul baca Yasin, kadang-kadang baca Quran, ada yang baca Asmaul Husna, ada yang baca solawat. Ngapo Ustaz ngajak wong kumpul tu? Karena nak nyambut 4 ketetapan tadi. Sebab seorang bayi di dalam kandungan itu sempurna 4 bulan bakal nerimo 4 ketetapan ini.
Karena bakal nerimo 4 ketetapan ini, maka itu begitu kehamilan masuk 4 bulan, disambutlah dengan zikir, disambutlah dengan doa, minta agar 4 ketetapan itu Allah tentukan dengan ketetapan yang baik. Ya. Jangan panjang-panjang, O-nya tuh pendek baik. Oh. Iyo nian Ustaz, kami selama ini nyingok wacek makcik mak itu baik. Tapi kalau ditanya dalilnya, baca tak jawab? Tak baca. Ya. Tak bakal ketemu. Tapi ada dalil yang menguatkannya. Karena dasar hadis ini. Karena bakal ditentukan dengan 4 ketetapan. Rezeki, ajal, amal, senang atau susah. Maka disambutlah dengan doa. Kalau ditentukan rezekinya, ya Allah, tentukanlah dengan jalan yang baik. Tunjuklah dengan jalan yang halal. Kalau ditentukan amalnya, ya Allah, jangan sampai ditentukan dengan amal perbuatan yang buruk, tapi tentukan dengan amal soleh, dengan amal ibadah. Kalau ditentukan ajalnya, ya Allah, tentukanlah kalau pacak sampai ajalnya dengan sebab husnul khotimah. Dan kalau ditetapkan dia dalam kehidupan, jadikanlah dia orang yang mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau ibu ditanya tentang dalil hadisnya, acara 4 bulanan wong hamil, tak bakal ketemu. Tapi yang menguatkan tradisi itu, salah satunya dasar hadis inilah. Sikok lagi, di Palembang nih, kapan 7 bulan, ya? Nah, ada lagi. Di mana dasarnya Ustadz, 7 bulan itu, ibu-ibu tak bakal ketemu hadisnya. Mana ada Nabi ngomong, istrimu hamil 7 bulan, kumpulkan jemaah masjid. Ngapo? Ajak baca Yasin. Cuma tradisi di kita ni macam-macam lah. Kapan 7 bulan, maca 7 surah. Ya. Suruh baknya tu lah, maca 7 surah. Jangan nyuruh wong sana sini, rupanya baknya dah ajak ngaji. La haula wala quwwata illa. Ngapo Ustaz? 7 bulan. Ya. Sebab bayi dalam kandungan itu 6 bulan sempurna sifat. 4 bulan memang bernyawa bu. Tapi bentuk kuping, bentuk hidung, bentuk alis mata, bentuk tangan kaki belum sempurna. Kapan Allah sempurnakan? Ketika kandungan itu berusia sempurna 6 bulan. Allah sempurnakan sifat bayi. Maka itu masuk 7 bulan disambut dengan berdoa, baca Quran, ya. Kalau wong Palembang zaman dulu, kapan 7 bulan tu baca hol. Mak ini hari lah payah nemu tradisi itu, ya. Baca hol tu maksudnya macam manakib saman, ya. Macam manakib saman. Dibaca bukan ratib saman, tapi manakib saman. Di dalamnya ada riwayat-riwayat yang diceritakan tentang kisah bagaimana karamah Syekh Muhammad Saman. Ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya Mahdali, ya Allah. Itu dalam manakib itu. Ya. Tapi zaman sekarang tak ngerti lagi, lah sudah payah. Bahkan kalimat ya Saman dibuat orang penyanyi joget dengan biduan pucuk panggung organ tunggal. Apa dak katik kalimat lain nak penyanyi? Janganlah nak maki kata-kata ya Saman itu, ya. Itu kalau wong tua kita zaman dulu ibu-ibu, itu kan lapas tawassul itu. Nama ini hari dibuat orang nyanyi joget pucuk panggung organ tunggal. Ayah Saman, ya Allah. You tak paham, you tak ngerti, ya. Akhirnya dibuat jadi seolah-olah pelecehan itu. Apakah seandainya digenti baik dengan kalimat yang lain bakal mengurangi asiknya bernyanyi? Ini masalah dia nak nyanyi, nak joget, tanggung jawablah dia bu. Urusan dia di hadapan Allah. Cuma kalau pacak kalimat itu digenti. Wong Palembang ini kan paling pinter nambai, paling pinter. Kalau nambahi kalimat, nambahi omongan di Palembang ini paling jago. Asmaul Husna 99 dijadikannya 100.
Dari ya Allah, ya Rahman, ya Rahim sampai ya Rasyid, ya Sabur. 99. Tambahnya sikok lagi, ya Cacam. 100. Ya. Jadi jumlahnya 100. Ya Allah. Jadi itu alasannya, ya. Kenapa orang itu 4 bulan ada ke tradisi doa, 7 bulan ada tradisi doa. Karena 4 bulan bakal nyambut 4 ketetapan tadi. Kalau 7 bulan tanda sempurna sifat bayi. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam kitab ini, ya, bahwasanya menjelaskan tentang nafkhur ruh, tentang peniupan ruh, ya. Ittafaqal ulama ala anna nafkhur ruh fil janin, ya. Telah mufakat para ulama bahwasanya peniupan ruh pada janin yang ada dalam rahim itu ketika sempurna 120 hari. Nah, jadi ibu jawab kalau ada orang nanya, bayi dalam kandungan itu hidupnya kapan? Bukan 3 bulan masuk 4 bulan, tapi sempurna 4. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan, kapan saat pasti sempurnanya 4 bulan? Inilah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di sini dikatakan wazalika tamam arba'atu ashhur. Ya. Wa dukhuluhu fil khamis. Jadi itu berarti sempurna 4 bulan, besok masuk bulan kelima. Hari ini nah cukup sempurna 4 bulan. Besok pagi masuk bulan kelima. Ya. Waruh ma yuhya bihil insan. Apa itu kalau ditanya ruh? Kalau ditanya ruh itu apa? Ruh itu sesuatu yang dengannya hiduplah manusia. Ruh itu sesuatu yang dengan dia manusia menjadi hidup. Nah, lebih dari itu, ibu-ibu, kita tidak boleh membahas urusan ruh terlalu jauh. Ya. Sebab jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun dibatasi oleh Allah. Tidak boleh membahas urusan ruh terlalu jauh. Maka dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Dan jika mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang perkara ruh, maka katakan ruh itu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali sedikit, kata Allah. Cuma ada penjelasan kalau ruh orang yang beriman fi illiyin, tapi ruh orang-orang kafir, orang fasik, orang munafik fi sijjin. Apa itu sijjin? Suatu tempat yang terbawah pada lapisan yang paling bawah dari lapisan api neraka. Di situ tempatnya arwah orang-orang kafir. Tapi kalau illiyin, suatu tempat yang tertinggi di antara bagian-bagian arasy, maka di situ Allah meletakkan arwahnya orang-orang beriman. Nah, lebih dari situ kita tidak boleh membahasnya. Kenapa? Lah, jangankan kita, Nabi wae lagi dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh membahas perkara ruh terlalu jauh, ya. Kemudian pelajaran selanjutnya tentang tahrimu isqatil janin, tentang haramnya menggugurkan kandungan. Ya. Hadis ini menerangkan tentang haramnya menggugurkan kandungan. Ittafaqal ulama ala tahrimi isqatil janin ba'da nafhir ruh fihi. Ya. Jadi telah mufakat para ulama bahwa menggugurkan kandungan setelah ditiupkan ruh itu hukumnya haram. Ya. Tidak boleh. Kecuali kalau dianya sebelum ditiupkan ruh. Itu pun dengan pertimbangan-pertimbangan baik secara medis atau dari sudut pandang kacamata agama. Tapi kalau setelah ruh ditiupkan, tahu-tahu bayi ini dalam kandungan nak digugurkan, tidak boleh. Sama dengan hukumnya dia membunuh. Ya, sama dengan dia membunuh.
Nah, kadang-kadang kan ada alasan dari sisi medis, ya. Ini Ustadz, atau ini bapak, ini ibu, antara dua kemungkinan. Kalau tidak anaknya yang selamat, ibunya yang selamat. Jadi pilih antara dua. Nah itu boleh, ya, dilakukan proses untuk menggugurkan dengan catatan qabla nafhir ruh, sebelum ditiupkan ruh. Tapi kalau dia sudah ditiupkan ruh, apapun yang terjadi tidak boleh, ya, biarkan sampai masanya. Itu menurut akal manusia. Kalau tidak anaknya selamat, ibunya yang selamat. Tapi kalau ketentuan Allah menentukan lain, tidak ada manusia yang mengatakan tidak masuk akal kalau dalam ilmu manusia. Tapi dalam ilmu Allah, semua segala sesuatu bisa terjadi dengan kebesaran Allah. Tidak sedikit, ya. Kadang-kadang secara medis sudah dikatakan ini antara dua kemungkinan. Tapi dengan berkat ikhtiar doa, ya, tahu-tahu subhanallah terjadi dua-duanya malah selamat, ya. Namun kalau digugurkan tidak boleh, ya. Dan dalam hukum fikih juga ibu-ibu perlu kita ketahui, kalau dinamakan keguguran itu sebelum sempurna 4 bulan namanya keguguran. Kalau dia sudah lebih dari 4 bulan ba'da nafhir ruh, setelah ditiupkan ruh, maka itu sama dengan dia melahirkan. Maka dalam kitab Simarul Yani'ah, syarah daripada kitab Riyadul Badi'ah, dijelaskan tingkatan ketentuan hukumnya pun beda, ya. Perempuan yang keguguran sebelum ditiupkan ruh terhadap janin di dalam rahim itu kaget di padang mahsyar, anaknya yang keguguran tadi kembali akan menjadi air. Berbeda dengan perempuan setelah anaknya ditiupkan ruh, hidup, tahu-tahu kan kadang-kadang kita temukan ada yang 5 bulan dalam kandungan meninggal, ada yang 6 bulan dalam kandungan intinya setelah ditiupkan ruh, tahu-tahu dia meninggal. Nah kaget di padang mahsyar sana, dia tetap berwujud sebagaimana manusia. Pendek-pendek baik, jangan panjang-panjang, ya. Ya. Jangan lama-lama. Ya. Singkat be. Oh, sudah. Ya. Iya. Jadi ini bedanya. Jadi kalau dia sudah ditiupkan ruh, namanya melahirkan tetap. Tapi kalau belum ditiupkan ruh, itulah namanya keguguran, ya. Bisa dipahami ya, Bu, ya. Jadi dalam konteks di padang mahsyar pun dia beda. Kalau dia belum ditiupkan ruh, dia akan kembali menjadi air. Tapi setelah dia ditiupkan ruh, dia meninggal dalam kandungan, di padang mahsyar dia tetap akan berbentuk sebagaimana wujud manusia. Nah, sebagaimana wujud manusia. Kemudian pelajaran yang lain apa? Ya. Di sini dikatakan ilmullahi ta'ala. Hadis ini di mana Rasul menjelaskan tentang begitu luas dan maha besarnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ta'ala ya'lamu ahwalal khalqi qabla ay yakhliqahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kondisi, ya, proses terjadi makhluknya itu bahkan sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Jadi proses itu sudah diketahui di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah disinilah menunjukkan bahwa ilmu manusia itu sangat terbatas, ya. Kalaupun dibantu teknologi baru manusia tahu, ya, berapa hebatnya dalam rahim, apapun kondisi yang terjadi, tidak ada ilmu manusia yang dapat memastikan. Maka itu kalau ibu baca dalam Al-Quran di akhir surat Luqman, itu ada di antara perkara yang menjadi rahasia Allah itu tidak diketahui oleh makhluk. Apa di antaranya? Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Itu kalau ibu buka Al-Qur'an surah Yasin, sebelum surah Yasin surat Luqman. Di akhir surat Luqman, ya. Ini
Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang perkara-perkara yang cuma Allah yang mengetahuinya. Yang pertama apa? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat. Pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat cuma di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril suatu ketika pernah datang kepada Nabi, bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Terakhir Jibril nanya tentang kiamat. Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Nah, ini yang pertama, ya, di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perkara yang cuma diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilul ghais. Kapan saat tepat Allah nurunkan hujan. Kalau yang ibu dengar di radio, baca di koran, nonton di TV, itu kan namanya perakiraan. Palembang, redup-redup, umpamanya. Ya dah. Jakarta, gelap berawan. Bandung, hujan. Ya, kenapa tak bisa? Ibu juga bisa. Ya. Bu, kalau menurut ibu, Jakarta hari ini hujan apa tidak? Banjir, bukan hujan lagi. Ya. Itulah. Malam tahun baru manusia ni lah kebanyakan gino nguntal ke api ke langit. Ujung-ujungnya dikirimi langit banyu. Ya. Iyo. Galak nantang langit, langit dikirimi api. Cuit, dar. Gagap galau nyingok api berkembang. Uji Tuhan, uji Allah ngomong jingoklah kamu. Ya. Kamu nguntali langit dengan api, kamu kaget ku campai banyu. Nah, terendam galau-galau. Ya. Nih. Wa yunazzilul ghais. Kapan saat tepat Allah nurunkan hujan? Tak ada manusia yang tahu. Bahkan begitu hebatnya teknologi manusia, kira-kira Bu, ada tak manusia yang mampu sekali turun hujan tuh berapa tetes lah jumlahnya? Hah? Tak tahu? Tak tahu. Kalau jumlah tarikan napas, ada ulama yang pacak ngitungnya. Yuk. Nah, kita narik napas sehari semalam berapa kali Bu? Ya? Tak tahu. Sama baik, anak juga tak tahu. Ya. Cuma pernah baca di dalam kitab dijelaskan manusia itu Bu narik napas sehari semalam 2 laksa 8.000 kali. Bukan laksa yang pajuan berkuah itu, bukan je. Ya. Itu makanan ya. 1 laksa itu 10.000. Jadi kalau manusia itu disebut narik napas sehari semalam 2 laksa 8.000 kali, berarti manusia itu narik napas sehari semalam 28.000 ke? Cuma itu napas yang normal, jangan kamu ngerikin napas yang bengek. Kalau ngerikin napas yang bengek kali 2. Pacak kali 3. Ya, mengap-mengap cak iwak sali pucuk panggangan. Ada yang pecah wong ngesek biola. Oh, sesak Ustaz, rasa nafas gatel, tak tidur, ngurung-ngurung. Ya. Itu pacak sampai 2 kali 3 kali untuk ukuran normalnya. Ya. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Ini dalam Al-Qur'an. Ya. Ada hubungannya dengan hadis ini tadi. Cuma Allah yang mengetahui kondisi yang tepat dan sempurna apa yang terjadi di dalam rahim seorang ibu. Ya. Hari ini kejadiannya ini, hari ini kejadiannya ini. Bahkan besok sampai lahir pun Allah sudah mengatur segala bentuk kejadian apa yang akan terjadi proses di dalam rahim tersebut. Yang keempat kata Allah, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Tidaklah setiap diri mengetahui apa yang bakal diperbuatnya besok hari. Kita ni nak. Besok pacak kita mesti ke? Ha? Kalau besok itu kita berkeinginan melakukan sesuatu, namanya azam. Namanya azam. Berkeinginan untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang. Disebut azam.
Kalau disebut niat, gawe dengan keinginan hati bareng. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu namanya niat. Tapi kalau keinginannya hari ini, gawenya besok, namanya azam. Namanya azam. Jadi tidak ada setiap manusia yang bisa memastikan apa yang bakal dia perbuat esok harinya. Makanya timbul ungkapan, manusia cuma punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Ya. Nah yang kelima kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah setiap diri mengetahui di bumi mana dia bakal mati. Di bumi mana bakal mati, tidak tahu. Ya. Apa mati di Palembang, apa mati di Jawa, tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Ada wong bu kepengen minta mati di Mekah atau minta mati di Madinah. Berapa kali pergi haji, berapa kali berangkat umroh, tidak mati-mati. Balik umroh baru mati. Nah inilah rahasia Allah. Ada nyai-nyai. Kapan nak berangkat umroh ngomong, Ustaz, pokoknya aku melak Ustaz tulah. Aku katik lain Ustaz. Seren singgonya kepengen ya aku mati di Mekah. Uji ku jangan nyai, nyai minta mati di Mekah. Nyai mati lemak, mata nyai mejem. Aku ni mejem melek ngurusi nyai. Ya hidup ini bu, susah bukan lemak. Dia yang mati habis menjemeh matanya. Kamu kubur ke payo, tidak kubur ke? Awas sajinya itu. Ya. Nah, jadi inilah hasil Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia bakal di bumi mana dia bakal mati. Alangkah hebatnya rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Sirrun min asrarillah. Ya. Kemudian pelajaran apa selanjutnya dari hadis tentang proses penciptaan manusia tadi, ya. Nah, al-ihtijaju bil qadar. Hadis ini juga menerangkan bahwa kita tidak boleh menggunakan takdir sebagai alasan. Kita tidak boleh menggunakan takdir sebagai hujjah, sebagai alasan. Tadi kan dijelaskan dalam hadis. Waktu sempurna 4 bulan kandungan, Allah sudah netapkan rezekinya. Allah tetapkan ajalnya. Allah tetapkan amal. Begitu juga yang keempat, Allah tetapkan dia bakal jadi wong celaka atau jadi wong Nah, kita tidak boleh menggunakan takdir sebagai alasan untuk tidak berikhtiar, untuk tidak beribadah, untuk tidak berbuat baik. Tidak boleh. Begitu ditanya, ngapo ente tidak solat? Kanlah sudah ketentuan Allah Ustaz. Tidak boleh. Itu namanya ghafil. Namanya ghafil, lalai. Ya. Ditanya, ngapo ente tidak galak berusaha? Kenapa ente tidak galak begawe? Lah kan Ustaz, kita ni dari jiwa perut mak kita, rezeki lah sudah ditentukan oleh Allah. Tak oleh. Ya. Itu namanya menjadikan takdir sebagai alat. Nah, begitu juga ada yang nanya, Ustaz, kita ni kan ajal sudah ditentukan oleh Allah. Kan sudah ditentukan oleh Allah sejak kita dalam perut. Ngapalah kita masih nak berdoa minta panjang umur? Ibu jawab dengan jawaban balik kalimat pertanyaan itu. Ngapa kita masih minta berdoa panjang umur? Karena kita ni tak tahu sampai kapan umur kita ni sisanya. Oleh karena kita tak tahu berapa lama kita ni dinjuk kesempatan hidup, makanya kita minta panjang umur. Lah, aman Allah ngenjuk tahu. Cek umur cek sampai 70, sudah tak usah lagi minta. Karena tak tahu. Karena tak tahu, makanya kita berdoa minta panjang umur. Jadi kita tak boleh menjadikan takdir sebagai hujjah, sebagai alasan untuk bermalas-malas, untuk kita tidak berikhtiar, untuk tidak berusaha. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah tujuannya untuk menunjuk contoh dalam gerak dan ucapan. Segalanya sudah ditentukan Allah, tapi Nabi masih berikhtiar, Bu. Nabi masih ibadat, Nabi berdagang, Nabi bermuamalah, bahkan Nabi pun
berkeluarga. Jadi kalau kita tidak mau beribadah, alasannya ngapo? Lah ditentu ke Allah galau Ustaz, senang atau tidak senang kita nih. Biar tidak ibadat, kalau Allah nentukan kita senang, masih senang juga. Jangan ibu pakai hujah ini, mati ngantu. Tidak boleh dijadikan hujah. Inilah orang-orang yang namanya ghafil. Bu, ghafil. Ghafil itu kalau bahasa Arab, bahasa Indonesianya lalai. Ya. Nah, apa bedanya Ustadz? Lalai dengan lupa. Beda. Ya. Kalau lupa bahasa Arabnya nisyan. Nisyan. Asal katanya nasya. Kalau lalai bahasa Arabnya ghafil. Asal katanya ghafala. Rin, fa, lam. Cuma ejaan Indonesia huruf rin itu ditulis pakai G. Ya. Maka itu wong main gapla tuh, main gaplek itu banyak lalai. Asal katanya ghafala. Huruf rin itu dibaca pakai huruf G kan kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi main apa? Main gapla, main yang melalaikan. Ya. Nah beda. Lalai dengan lupa itu beda. Kalau lalai itu unsur sengaja. Kalau lupa itu unsur ketidaksengajaan. Ini bedanya. Ana sekarang tanya ibu-ibu yang hadir di sini ya. Bu, ibu yakin enggak kalau jam 1 siang itu sudah masuk waktu zuhur? Yakin enggak jam 1 siang sudah masuk waktu zuhur? Yakin? Jangankan jam 1 Ustaz, setengah 1 be yakin. Walau suara azan tidak kedengeran. Yakin kan setengah 1 sudah masuk waktu zuhur? Jam setengah 1. Yakin. Dan orang muslim ini bu, tidak perlu diingat lagi. Lah tahu. Itu kewajiban yang sifatnya daruri. Daruri itu kewajiban yang sudah tidak perlu ditanya. Mana dalilnya sholat itu wajib? Tidak usah ditanya. Budak PAUD lagi ngerti semayang itu wajib. Iya kan? Jadi tidak usah lagi ditanya mana dalilnya sholat itu wajib, mana dalilnya puasa Ramadan wajib. Ya. Ada dalilnya apa? Centong nasi. Sawat ke dihainya. Kalau masih nak bertanya di mana dalilnya. Ya. Nah, sekarang sudah tahu jam 1 siang sudah masuk waktu zuhur. Tapi dia masih sibuk berkelakar. Kelakar. Bahasa Koreanya cek bergesa. Ya. Sampai jam 2 siang tidak semayang juga, sibuk berkelakar. Lah tahu waktu zuhur itu. Sampai jam 3 masih juga belum sholat. Tahu-tahu azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu asar. Ternyata sampai waktu asar dia belum sholat. Kira-kira ini lalai apa lupa? Lalai. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ulaika humul ghafilun. Sengaja. Ya. Tapi kalau lupa, beda. Beda. Ibu sudah tahu jadwal majelis di sini hari Senin. Begitu jam 1 siang sudah sholat zuhur, ibu pergi. Setelah berpakaian lengkap dari rumah, ibu sudah berwudu, pergi. Begitu duduk di majelis, saat ustadz muka kitab, waktu ibu nak nyatet, nah, pena tak tergawa. Ini lupa apa lalai? Lupa. Berarti ngerti ya, paham ya, bedanya antara lalai dengan lupa. Nyambung tak kira-kira bu? Nah sudah menyambung, habis majelis lah nyambung. Ya. Jadi biar kita paham mana bedanya antara lalai dengan lupa. Lalai dalam bahasa Arabnya ghafil, lupa dalam bahasa Arabnya nisyan. Kalau lalai itu karena unsur sengaja, ya Allah. Kalau lalai karena unsur sengaja, tapi kalau lupa tidak sengaja. Nah, contoh lain lupa. Begitu duduk di majelis, pena ngawa. Mawa.
Tahu-tahu waktu nak nulis, ya Allah, dak ngawak kacamata. Nah, ini lupa apa lalai? Lah, dak sengaja. Sebab biasanya kalau ngaji, ibu tu kan bawa kacamata. Tahu-tahu pena ngawak, buku bawa. Begitu nak nulis, ya Allah, ngapo? Dak selik Ustaz, lupa ngawak kacamata. Nah, itu lupa. Jadi terbeda ya. Mana yang namanya lalai dan mana yang namanya mana yang namanya lupa. Jadi hadis ini melarang kita jangan sekali-kali kita menggunakan takdir sebagai alasan buat kita untuk tidak berusaha. Tak boleh. Sudah tahu diri kita bodoh. Begitu ditanya, ngapo ente tidak belajar? Jawabnya apa? Pokoknya Ustaz, asal duduk baik, rajin muka HP, nanya dengan Mang Google, dengan Mbah YouTube, pokoknya dapatlah itu ilmu. Tidak boleh, ya. Sebab ilmu itu mesti bersanad, ilmu itu mesti ada mata rantai keguruan. Sebab agama juga datang ada sanad silsilahnya dari Allah ke Jibril, baru sampai ke Rasulullah, baru sampai ke sahabat. Ini artinya ada sanad, ya. Buat kita tidak boleh, ya. Tak galak ditanya, ngapa tak galak ngaji, ngapa tak galak belajar? Biarlah Ustaz, ngapa? Aman Allah nak nakdir ke aku berilmu, muka HP be baca Ustaz. Itu tak boleh, ya. Termasuk orang yang tak galak berusaha, tapi dianya menggunakan takdir sebagai alasan untuk membela dirinya. Mudah-mudahan ibu-ibu hadirin rahimakumullah, ya. Penjelasan dari hadis tentang proses penciptaan manusia tadi bisa kita pahami dan menjadi tambahan pengetahuan. Setidaknya saat kita duduk di majelis ini hari ini kita dapat pemahaman tambahan ilmu tentang perbedaan antara lalai dengan lupa. Cuma pesanannya sih kok, jangan mentang-mentang lah dapat ilmu lalai dengan lupa, kaget mulai kita ecak-ecak nak nyeramai wong. Kau tu bukan lupa, lalai. Nah, ya. Jangan, ya. Tak boleh kita memponis mentang-mentang kita sudah tahu, mentang-mentang kita sudah punya ilmunya, sudah paham, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Doain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awrisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah